Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia kepada kita semua. Sholawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan pada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan Ibu Rismarani Francisca MPD. Baiklah, tanpa memperpanjang kata al-mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penelitian deskriptif. Sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk pada materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang definisi penelitian deskriptif, di mana menurut Rukajat 2018, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata, dan kekinian. Karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan tepat mengenai fakta, ciri, dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. Nah, penelitian ini fokus pada pengumpulan data yang memberikan deskripsi lengkap dan mendalam mengenai objek yang diteliti, sehingga hasilnya menggambarkan keadaan apa adanya sesuai fakta yang ada di lapangan. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu bertujuan mendeskripsikan fenomena secara sistematis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena, keadaan, atau fakta yang sedang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat tanpa mengubah variabel atau mencari hubungan kausal. Yang kedua yaitu tidak melibatkan manipulasi variabel. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel seperti dalam eksperimen. Data dikumpulkan apa adanya sesuai kondisi di lapangan. Yang ketiga yaitu data dikumpulkan melalui teknik terstruktur. Teknik seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi digunakan secara sistematis untuk mengumpulkan data yang relevan. Yang keempat yaitu fokus pada apa yang terjadi saat itu. Penelitian ini bersifat non-intervensi, berfokus pada apa yang terjadi saat ini tanpa mencoba menjelaskan sebab akibat atau memprediksi masa depan. Yang kelima yaitu dapat menggunakan data kuantitatif atau kualitatif. Penelitian deskriptif dapat bersifat kuantitatif, misalnya survei, maupun kualitatif, misalnya studi kasus atau observasi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu survei deskriptif. Menggunakan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data dari sampel besar guna menggambarkan karakteristik populasi. Yang kedua yaitu studi kasus. Menggambarkan secara mendalam tentang satu kasus atau fenomena tertentu seperti individu, kelompok, atau institusi dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu observasi. Peneliti mengamati subjek secara langsung di lingkungan alaminya tanpa campur tangan. Observasi bisa partisipatif atau non-partisipatif. Yang keempat yaitu analisis dokumen atau konten. Penelitian dilakukan melalui analisis isi dokumen, artikel, media, atau arsip untuk menemukan pola tema dalam informasi tertulis. Yang kelima yaitu deskriptif kualitatif. Pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam atas makna dan pengalaman subjektif menggunakan wawancara mendalam, narasi, atau catatan lapangan. Yang keenam yaitu deskriptif kuantitatif, menyajikan data dalam bentuk angka seperti rata-rata frekuensi, persentase, grafik, dan tabel statistik. Yang ketujuh yaitu deskriptif korelasional atau analitik. Meskipun tidak menjelaskan sebab akibat, jenis ini mencari hubungan antar variabel secara deskriptif untuk dianalisis selanjutnya.
Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tujuan penelitian deskriptif, di mana menurut Sugiono 2010, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian secara terperinci dan sistematis. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan keadaan atau suatu objek, tetapi juga mencari hubungan antara variabel-variabel yang ada. Nah, yang pertama ada mendeskripsikan fenomena atau gejala apa adanya. Di sini penelitian deskriptif berfokus pada kondisi aktual yang sedang terjadi tanpa manipulasi. Yang kedua ada memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat, di mana tujuannya untuk menghasilkan deskripsi lengkap tentang objek apa yang diteliti. Yang ketiga ada memvalidasi, di mana memastikan kebenaran yang akurat hasil temuan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dianggap tidak valid. Nah, yang keempat ada menjadi dasar penelitian lebih lanjut, di mana penelitian deskriptif dapat dipakai untuk merumuskan hipotesis pada penelitian korelasional maupun eksperimen. Materi selanjutnya mengenai langkah-langkah penelitian deskriptif. Nana Sujana 2021 halaman 65 mengatakan bahwa penelitian deskriptif sesuai sifat dan karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut yang pertama adalah perumusan masalah, yakni pengajuan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang jawabannya harus dicari oleh peneliti di lapangan. Dalam penelitian deskriptif, peneliti dalam menentukan status variabel atau mempelajari hubungan-hubungan antara variabel. Yang kedua, menentukan jenis informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti harus menetapkan informasi apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan di atas. Kemudian, yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data. Ada dua unsur peneliti yang diperlukan, yakni instrumen atau alat pengumpulan data dan sumber data atau sampel, yakni dari mana informasi itu sebaiknya diperoleh. Selanjutnya ada menentukan prosedur pengolehan informasi atau data. Mengingat sifat dan tujuan peneliti deskriptif, maka jenis pengolehan data yang digunakan adalah statistika deskriptif seperti teknik persen, kuartil, modus, men, simpang baku, korelasi, dan lain-lain. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Peneliti menyimpulkan hasil peneliti deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dan mensintesiskan semua jawaban tersebut dalam satu kesimpulan yang merangkum permasalahan-permasalahan secara keseluruhan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan penelitian deskriptif. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu banyak disukai oleh peneliti di berbagai bidang, karena mampu mengecek dan membuktikan tingkat reliabilitas dan cukup menyebarluaskan informasi. Yang kedua, relatif mudah dilaksanakan. Yang ketiga, dapat memperoleh banyak informasi penting. Yang keempat, dalam penelitian deskriptif dapat ditentukan apakah temuan yang diperoleh membutuhkan penelitian lanjut atau tidak. Kemudian ada kelemahan metode penelitian deskriptif. Yang pertama ada pengamatan pada objek atau subjek hanya sekali. Yang kedua, kesalahan dapat terjadi jika salah dalam memilih dan menggunakan metode. Selanjutnya ada penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengarahan variabel-variabel yang diteliti karena tidak dapat mengisolasi atau menekan variabel-variabel yang lain secara konsisten. Kemudian yang terakhir, terkadang motivasi subjek tidak konsisten, sehingga peneliti harus memastikan bahwa jawaban responden dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu pengaplikasian penelitian deskriptif. Pengaplikasian penelitian deskriptif pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena atau gejala tertentu. Penelitian ini tidak mencari hubungan sebab akibat seperti eksperimen, tapi juga lebih menekankan pada apa adanya suatu kondisi atau variabel yang sedang diteliti. Berikut adalah
beberapa bentuk pengaplikasiannya, yaitu yang pertama pada bidang pendidikan, menggambarkan karakteristik perkembangan anak usia dini, misalnya perkembangan bahasa, sosial emosional, atau motorik. Mengetahui persepsi guru atau orang tua terhadap metode pembelajaran tertentu, menggambarkan tingkat motivasi belajar siswa di kelas. Yang kedua, bidang sosial, memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah, mengetahui pola komunikasi dalam suatu keluarga atau komunitas, mengidentifikasi kebiasaan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Yang ketiga, bidang kesehatan, menjelaskan pola komunikasi makanan anak usia dini, mendeskripsikan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan penyakit tertentu, menggambarkan gaya hidup sehat remaja dan dewasa. Yang keempat, di bidang psikologi, yaitu menggambarkan tingkat stres mahasiswa menghadapi ujian, mengetahui jenis-jenis emosi yang dominan pada anak usia dini dalam proses bermain. Yang terakhir, di bidang manajemen dan bisnis, yaitu mengetahui kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau layanan, menggambarkan gaya kepemimpinan yang diterapkan di sebuah organisasi. Ciri utama pengaplikasian penelitian deskriptif adalah penggunaan observasi, wawancara, angket, atau dokumentasi untuk mengumpulkan data, lalu hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan deskriptif, yaitu tabel, grafik, atau uraian naratif, tanpa melakukan manipulatif variabel. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.